فشلت والنجم راضي يشتغل. ما راح أعذره ولا ننطره، كلكم فتحوا الكاميرا. أستاذ ملاقي كتابي والقلم ودفتري، أستاذ هالكلمة شنو وشلون ممكن تنقري؟ وين التكنولوجيا لا تضيع الحصة، خلونا نتعلم إذن وخلنا نستغل الفرصة. شنو زوم شنو تيمز، جربنا كل شي ما فاد بالأونلاين، متوهقين حوسة ويا العباد. معلش ضروري نتعاون، مجبورين نكون بعاد، عسى الله يجمعنا قريب والفرحة فينا تنعاد. ضروري إن نتعاون مجبورين نكون بعاد، عسى الله يجمعنا قريب والفرحة فينا تنعاد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di saat kaum muslimin di Indonesia sedang merayakan hari yang paling membahagiakan, Idul Fitri, setelah 1 bulan Ramadan full berpuasa, maka suasananya agak sedikit berbeda dengan tahun lalu ketika awal Covid. Terlepas dari suasananya memang tidak seceria sebelumnya, tetapi tahun ini jauh lebih membuat kaum muslimin lebih bebas daripada sebelumnya. Tetapi kita tahu bahwa di belahan bumi sana ada tempat yang justru malam itu adalah malam yang paling menegangkan. Saat tarawih mereka kemudian merasakan betapa suara senjata, suara bom menimpa di depan mereka, di kanan mereka, di kiri mereka. Lebih daripada itu, mereka juga menyaksikan bagaimana kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang berseragam itu, tentara-tentara Zionis yang mengusir mereka saat sedang tilawah, melempari bom asap yang membuat kemudian ibadah mereka terganggu. Maka kaum muslimin tentu kita harus menunjukkan empati dan simpati kita kepada mereka. Kalau ada yang bertanya, apa urusannya kita dengan mereka? Jarak kita dengan mereka ribuan kilometer. Bahasa kita tidak sama, budaya kita berbeda, tradisi kebiasaan kita juga tidak ada yang kemudian begitu dekat. Maka kita katakan bahwa kedekatan kita dengan mereka adalah kedekatan historis dan ideologis. Kedekatan historis adalah bahwa Palestina adalah negeri di mana ribuan para nabi Allah turunkan di sana. Kalau dalam sebuah riwayat disebutkan ada 124.000 nabi, ada 313 rasul, maka mayoritas diturunkan kepada Bani Israel di perkampungan-perkampungan Palestina, di negeri Syam secara umum, di Palestina secara khusus. Dan kita baca begitu banyak riwayat para nabi dan rasul yang populer. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Mereka adalah para nabi dan rasul yang menghabiskan waktunya sebagian besar berada di negeri Syam ini. Ya. Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Tercatat 4 kali Rasulullah singgah ke negeri ini. Bahkan Rasul menyebut bukan lagi Syam, tapi dengan kata-kata Syamina, Sam kita. Artinya negeri Syam, Palestina, ini bukan lagi negeri penduduk Palestina, tetapi adalah milik kaum muslimin. Inilah yang membuat kita secara historis memiliki kepedulian yang sangat tinggi. Ya. Yang kedua, bahwa dari sisi ideologis, ya, kita mengetahui bagaimana dia menjadi simbol daripada ritual ibadah kita. Bagaimana menjadi kiblat pertama, bagaimana menjadi tempat Isra Mi'raj Rasulullah SAW, bagaimana kemudian akhirnya kaum muslimin berulang kali mencoba untuk menaklukkan Filistin sampai akhirnya pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian negeri itu diserahkan, kunci gerbangnya diserahkan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan sejak saat itulah kemudian bahwa Palestina betul-betul kembali kepada kaum muslimin, diisi oleh orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari ini kemudian kita menyaksikan suasana yang semacam itu, adalah hal yang tidak masuk akal. Kalau kemudian ada orang-orang nyinyir yang mengatakan bahwa urusan ini nggak ada sangkut pautnya dengan kita, maka ini bukan manusia, ya. Ini bukan orang-orang yang punya empati, orang yang punya nurani.
banyak yang mengatakan bahwa untuk memikirkan mereka tidak harus menjadi muslim, cukuplah kita menjadi manusia. Mudah-mudahan kita adalah manusia yang berhati nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.